Sahabat semua, metode MSD dapat sahabat temukan di website kami, yaitu store.sopyudin.com. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedemikian rupa supaya ketika sahabat memasuki website ini, sahabat mengenal komponen-komponen yang ada di dalam website. Kalau seperti ini, kan produk-produknya yang ada terlihat menyebar, ya, terlihat random. Jadi kami menganjurkan sahabat untuk melihatnya berdasarkan kategori. Misalnya kategori pengantar, kategori buku, kategori e-book, sampai dengan kategori webinar. Jadi sahabat lihat berdasarkan kategori. Nah, apabila sahabat melihat website ini berdasarkan kategori, maka akan terlihat lebih sistematis. Berikutnya, jangan lupa untuk mempelajari atau membaca terlebih dahulu bagian pengantar. Karena bagian pengantar ini adalah bagian yang akan membimbing sahabat untuk menelusuri website ini. Kami sudah membuat 4 artikel yang bisa sahabat baca supaya sahabat bisa memahaminya. Yang pertama adalah artikel mengenai solusi satu atap penelitian sahabat. Jadi kami memiliki tagline bahwa metode MSD itu memiliki misi supaya menjadi solusi satu atap untuk penelitian sahabat semua. Apa saja yang ada sehingga menjadi solusi satu atap? Yang pertama adalah sahabat bisa belajar metodologi penelitian dan statistika dengan menggunakan buku dan e-book yang kami terbitkan. Buku semuanya ada 16, sahabat semua. Buku cetak maksudnya. Kemudian e-book ada 8. Jadi totalnya ada 24 buku. Dan mungkin sahabat bertanya bagaimana memilih buku-buku tersebut. Secara singkat, kami merekomendasikan kepada sahabat untuk membaca buku yang masuk ke dalam must to read. Jadi kami sangat merekomendasikan kepada sahabat untuk membaca dan mempelajarinya. Semuanya ada 4 yang masuk ke dalam kategori sangat kami rekomendasikan, yaitu buku Pintu Gerbang, kemudian buku Langkah-langkah membuat proposal penelitian, buku Besar Sampel, dan buku Statistika untuk Kedokteran dan Kesehatan. Nah, sahabat bisa melihatnya di kategori buku. Ini kategori buku, yang mana yang kami rekomendasikan, yang pertama adalah ini, metode MSD, Pintu Gerbang Memahami Epidemiologi Biostatistik. Kemudian buku Langkah-langkah Membuat Proposal Penelitian. Lalu buku Besar Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan. Dan Statistika untuk Kedokteran dan Kesehatan. Nah, bagaimana dengan buku-buku yang lainnya? Kalau buku-buku yang lainnya, silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalnya sahabat membutuhkan penelitian diagnostik, maka sahabat pelajari buku penelitian diagnostik. Bila sahabat membutuhkan mengenai penelitian yang menggunakan analisis regresi logistik, maka silakan sahabat mempelajari analisis multivariat regresi logistik. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, supaya sahabat dapat memahami buku-buku yang lainnya, maka kami rekomendasikan untuk membaca 4 buku yang termasuk ke dalam yang sangat kami rekomendasikan. Berikutnya adalah workshop, sahabat semua. Jadi selain buku dan e-book, sahabat bisa mempelajari statistika dan metodologi penelitian melalui workshop metode MSD. Kurikulumnya sudah ajeg, semuanya ada 7 workshop. Jadi ada workshop fundamental statistika,
workshop besar sampel mastery, workshop statistika mastery, kemudian kritisi jurnal mastery, good clinical practice, meta analisis, dan terakhir systematic review. Kami menganjurkan ke sahabat untuk mengikuti workshop ini secara berurutan. Karena workshop sebelumnya, yaitu workshop nomor 1, itu akan mendasari workshop nomor 2. Gitu. Workshop nomor 3 itu didasari oleh workshop-workshop sebelumnya. Jadi kalau sahabat mengikuti secara sistematis, maka hasil yang akan diperoleh akan semakin optimal. Namun, apabila misalnya sahabat mengikuti secara random, ya silahkan saja. Silahkan saja, ya kalau mau random. Tapi yang kami rekomendasikan adalah sebaiknya berurutan. Nah, kalau sahabat melihat dari kategori yang seperti yang saya sampaikan tadi, maka workshop fundamental dapat sahabat lihat di sini. Ada 2 sahabat semua, yaitu batch dan non-batch. Kemudian besar sampel mastery juga ada 2, ada workshop batch dan ada workshop non-batch. Statistika mastery demikian juga, sahabat bisa mengikuti yang batch atau yang non-batch. Kemudian sahih mastery juga demikian, ada batch dan non-batch. Kemudian good clinical practice juga demikian, ada batch dan non-batch. Demikian juga dengan meta analisis dan systematic review. Berikutnya adalah software, sahabat semua. Nah, software ini membantu proses pembelajaran dan penelitian sahabat. Saat ini ada softwarenya, ada meta analisis dan kalkulator besar sampel. Nah, di sini sahabat bisa mengklik kategori software, lalu ada softwarenya, yaitu kalkulator metode MSD. Sementara untuk kalkulator meta analisis itu adanya di member area yang lainnya yang saat ini menjadi satu bundling dengan buku meta analisis. Sahabat juga bisa mempelajari lewat webinar dan konsultasi. Nah, kalau lewat webinar, sahabat juga bisa melihat di sini ada webinar di sini, ya, termasuk webinar hari ini. Kemudian ada juga kategori kupas tuntas. Nah, sahabat, kalau kategori kupas tuntas ini adalah kategori yang membahas suatu tema yang spesifik, tetapi mendalam. Contohnya misalnya di sini ada mengenai interval kepercayaan. Interval kepercayaan itu kan tema yang sangat spesifik. Ya. Nah, di materi ini dikupas secara tuntas sehingga sahabat betul-betul bisa memahami apa yang dimaksud dengan interval kepercayaan. Jadi pada kupas tuntas ini yang dibahas memang spesifik suatu tema tertentu. Contoh lain misalnya rumus besar sampel untuk skala ordinal, khusus mempelajari atau menjelaskan satu rumus ini aja, ya, yang seperti ada di gambar ini. Lalu uji klinis klaster misalnya, itu khusus hanya membahas penelitian uji klinis yang masuk ke dalam kategori klaster. Sahabat semua, tadi disampaikan bahwa workshop ada 2 ya. Ada 2 kategori, ada yang batch dan ada yang non-batch. Nah, kalau sahabat ingin mengetahui apa perbedaan dari workshop yang batch dan non-batch itu, ini dijelaskan di artikel ini. Jadi untuk semua workshop ada 2 versi, ada yang batch dan non-batch. Intinya, kalau workshop batch itu jadwalnya itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Jadi sahabat kalau daftar workshop batch, mulai belajarnya itu menunggu jadwalnya. Nah, namun untuk workshop non-batch, sahabat bisa langsung belajar segera setelah sahabat daftar. Itu perbedaan antara batch dan non-batch. Perbedaan yang lainnya adalah pada workshop non-batch ini, sahabat belajar secara mandiri.
Sementara untuk workshop batch, sahabat belajar secara dibimbing dalam arti sahabat selama workshop bisa menyampaikan pertanyaan lewat WhatsApp kepada kami, lalu juga ada webinarnya. Sementara di dalam non-batch itu sahabat bisa langsung belajar dan sahabat belajar secara mandiri. Sementara yang lain-lainnya itu sama sahabat ya. Di sini, di artikel ini kami sampaikan penjelasan mengenai pedagogi dari cara pembelajaran workshop metode MSD. Antara workshop batch dan non-batch itu sama, hanya berbeda di poin ini. Ya, interaksi di grup diskusi dan di webinar. Sementara poin-poin yang lainnya itu sama, yaitu didampingi buku kerja. Jadi selama sahabat mengikuti workshop, baik yang batch maupun non-batch, sahabat memiliki buku kerja. Dan buku kerja ini ada alasannya kenapa kami buat. Ya, ini beberapa alasan pedagoginya. Kemudian setiap materi berdurasi singkat, sekitar 10-15 menit. Kemudian konsisten berkelanjutan, artinya dipelajari sedikit-sedikit dalam waktu yang relatif ideal, yaitu 3-4 minggu. Kemudian sahabat juga mengerjakan kuis dan ada pretest dan post-test. Nah, ini bisa sahabat nikmati baik pada workshop batch maupun pada workshop non-batch. Nah, untuk interaksi di grup diskusi dan bertanya di webinar itu hanya ada pada workshop batch. Bagi sahabat yang sudah mengikuti workshop non-batch dan sahabat ingin mengikuti workshop batch, silakan. Dan itu lebih kami anjurkan. Mengapa? Karena nanti sahabat ketika mengikuti workshop batch akan relatif lebih siap. Karena sahabat sudah siap, maka sahabat akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya materi tersebut sudah sahabat pelajari pada saat mengikuti versi non-batch. Dan ketika sahabat mengikuti workshop batch-nya, sahabat bisa lebih optimal lagi dalam berdiskusi, dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Oleh karena itu, kami sangat menganjurkan kepada sahabat untuk mengikuti workshop non-batch terlebih dahulu. Makanya kami membuat artikel ini, workshop non-batch saja yuk. Oleh karena menurut kami, mengikuti workshop non-batch terlebih dahulu itu akan lebih baik dibandingkan dengan sahabat langsung mengikuti workshop yang versi batch. Akan lebih optimal, akan lebih efisien bagi sahabat, dan akan lebih bermanfaat bagi sahabat semua. Demikian untuk sesi yang pertama, mudah-mudahan dengan penjelasan ini sahabat lebih mengenal apa itu metode MSD, dan ketika sahabat masuk ke website kami ini, sahabat bisa menelusurinya secara lebih sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.